era suku bunga tinggi yang sampai sekarang masih terjadi. Secara global juga memang ekspektasinya ada pemangkasan di tahun ini, tapi kan ini masih ekspektasi bentuknya. Bahkan juga Pak Peri Warjio sempat mengatakan mungkin pemangkasan di domestik ini baru akan terjadi di 2025 begitu. Apakah menurut Ibu ini mempengaruhi daya beli masyarakat di DKI Jakarta? Oke. Kalau kita bicara mengenai pelemahan nilai tukar, tentunya ini akan punya dampak terhadap imported inflation ke Jakarta. Karena memang kondisi gejolak ekonomi dan juga geopolitik global. Nah, buat Jakarta ini memang akan punya pengaruh. Karena pertama, setidaknya kita lihat Jakarta ini daerah non-produsen. Dan kita ini selain dari tergantung dari pemenuhan pasokan dari daerah lain, itu juga dari impor. Selain itu Jakarta ini adalah hub dari nasional untuk perdagangan. Sehingga impor dari luar negeri ke Jakarta ini sebetulnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Jakarta, tapi juga dari daerah lain. Dan secara ekonomi inti tentunya punya dampak terhadap neraca perdagangan Jakarta yang menjadi net impor. Nah, selain dari pangan, sebetulnya imported inflation yang juga perlu diwaspadai ini adalah harga energi ya. Jadi tentunya kita lihat eskalasi ketegangan geopolitik ini bisa mengganggu rantai pasokan pangan dan juga dari energi, dan ini tentunya akan mempengaruhi laju penurunan inflasi global. Kemudian juga karena ketidakpastian yang tinggi, di sini kita lihat bagaimana kebijakan itu bisa menguatkan dari nilai tukar Amerika ya secara global. Kemudian juga ini bisa berdampak kepada berlanjutnya aliran modal asing dan juga berdampak pada pelemahan nilai tukar di negara emerging market termasuk Indonesia. Walaupun memang untuk Indonesia sebetulnya itu relatif kecil dibandingkan dengan negara lain, negara peer lainnya. Dan kita juga lihat berbagai upaya untuk bisa menjaga volatilitas nilai tukar itu terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, khusus untuk Jakarta kita memang terus mencermati sumber-sumber inflasi yang tidak hanya dari domestik seperti tadi saya sampaikan, juga dampak dari global. Nah, itu terus kita lihat dan kita juga ukur bagaimana dampaknya terhadap inflasi dan juga ekonomi di Jakarta. Baik, faktor pembentuk imported inflation yang paling terasa di DKI Jakarta itu apa saja, Bu? Tentunya lewat jalur ini ya, dia lewat jalur impor untuk bahan pangan yang akan terasa, kemudian juga dari energi, kemudian juga dia nanti akan juga punya dampak terhadap kenaikan dari harga-harga bahan pokok yang akan digunakan untuk produksi. Sehingga itu akan bisa berdampak juga kepada kenaikan dari barang-barang di Jakarta. Baik, artinya kalau mengacu suasana geopolitik saat ini di 2024 ini kan masih sangat volatil sekali. Ada potensi ini masih akan mempengaruhi inflasi di DKI Jakarta. Lalu strategi apa yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa menjaga stabilitas inflasi di DKI Jakarta terutama dari imported inflation ini? Ya, tentunya kita kalau bicara mengenai imported inflation ini kan kebijakannya berlaku secara nasional ya. Artinya kebijakan Bank Indonesia itu dilakukan secara terpusat untuk melakukan pengendalian dari nilai tukar dan juga kebijakan inflasi untuk bisa mengimbangi dari keadaan di luar. Nah, buat Jakarta kita akan terus memonitor dan kita juga tentunya akan memberikan data-data yang bisa digunakan untuk melakukan assessment dan juga kita akan terus memonitor dampak terhadap inflasi di Jakarta. Baik, seiring juga dengan bulan suci Ramadan yang akan berlangsung mungkin di pekan depan begitu. Apakah Ibu lihat dalam bulan-bulan ke depan ini inflasi kita mungkin lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya? Oke, nah kalau kita udah bicara mengenai inflasi 2024 ya, mungkin saya mau share sedikit bahwa mulai Januari kemarin sebetulnya kita sudah menggunakan dasar perhitungan itu survei biaya hidup tahun 2022. Jadi sebelumnya itu di survei biaya hidup 2018. Nah, ini kita perlu cermati pergeseran dari komoditas yang menjadi kontributor inflasi di Jakarta. Karena ini akan punya dampak terhadap strategi dari pengendalian inflasi Jakarta ke depan. Nah, di Jakarta ini agak berbeda dengan kondisi nasional. Jadi kalau di Jakarta justru komoditas non makanan yang semakin membesar. Jadi porsi makanan itu dari 29,5% menjadi 28,64%. Sementara non makanan itu dari 70,43% itu menjadi 71,36%. Nah, ini agak terbalik nih dari kondisi nasional.
Dan di dalam keranjang makanan Jakarta itu porsi makanan jadi itu yang semakin membesar. Jadi makanan yang ada di restoran itu meningkat. Jadi dari 8,71 itu menjadi 9,90%. Dan di Jakarta juga ada beberapa komoditas baru yang ditambahkan di dalam perhitungan base inflasi seperti tarif LRT atau MRT, kemudian juga ada CCTV, receiver TV, kemudian juga hand sanitizer sama masker. Nah, ini nanti akan punya dampak terhadap konsekuensi pada strategi pengendalian inflasi Jakarta ke depan. Tapi tentunya kita di TPID ini selain dari kita akan memperhatikan dari kondisi global dan domestik, tentunya kita juga punya garis besar strategi ya. Yang pertama tentunya bagaimana kita melakukan pengendalian inflasi pangan mengenai strategi 4K tadi. Jadi keterjangkauan harga, kemudian juga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga komunikasi yang efektif. Terutama termasuk di sini adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk belanja secara bijak, dan kita juga di sini akan terus lanjutkan program operasi pasar murah. Kita juga akan terus tingkatkan kerjasama antar daerah dan juga penguatan dari urban farming dan juga digital farming. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana kita nanti melakukan koordinasi untuk pengendalian inflasi dengan daerah aglomerasi Bodetabek. Nah, ini juga sangat penting. Salah satu yang sudah kita lakukan di tanggal 21 kemarin itu adalah memberikan juga distribusi beras premium untuk pasar retail di daerah Jabodetabek. Nah, yang ketiga, nah ini juga kita akan terus memonitoring dengan seksama bagaimana kelompok makanan maupun non makanan. Nah, ini juga penting nih kita untuk memberikan perhatian kepada kelompok non makanan tadi. Dan di samping itu kita juga akan terus melakukan monitoring terhadap pasar. Nah, jadi kalau kemarin itu kita akan lebih banyak fokus kepada juga pasar tradisional, kemudian juga pasar modern dan retail. Nah, ke depan ini kita juga harus sudah melihat kepada pasar online. Karena salah satu dari perluasan pengukuran harga di Jakarta itu sudah juga barang-barang yang dipasarkan di pasar online. Dan mudah-mudahan sih harapan kita ya, inflasi di Jakarta itu bisa tetap terjaga, terutama untuk menghadapi dari Ramadan, Idul Fitri terkait dengan kebutuhan pangan, tadi pasokan kita yakini itu akan ada terdistribusi juga dengan baik, kemudian juga harga juga kita bisa tahan sesuai dengan HET, dan juga komunikasi ini juga menjadi hal yang sangat penting. Jadi belanja bijak itu terus kita lakukan gitu, karena kemarin nggak ada beras, cuma tiba-tiba sekarang udah banyak, harganya mula langsung diborong gitu. Nah, itu sebaiknya sih tidak dilakukan gitu ya. Kalau memang 1 bulan cukup 10 kilo ya sudah itu saja gitu. Itu yang akan terus kita kuatkan gitu. Baik, tapi meskipun ada potensi inflasi di DKI Jakarta ini akan menanjak di bulan suci Ramadan dan juga menuju Hari Raya Idul Fitri, apakah rentangnya masih akan berada di rentang inflasi secara nasional yang ditargetkan pemerintah? Oh iya, jadi kita memang sudah memproyeksikan dengan beberapa tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan, insya Allah Jakarta akan bisa menjaga level inflasi kita di dalam sasaran inflasi 2,5% plus minus 1. Baik, dan bagaimana dengan di bulan setelah Idul Fitri, apakah penurunannya juga akan signifikan? Ya, kalau kita memang melihat setelah nanti kita hadapi itu adalah Lebaran, kemudian nanti akan ada masuk kepada ini ya, libur sekolah. Nah, libur sekolah ini adalah juga suatu tantangan tersendiri itu nanti. Nanti kita akan cermati juga, karena selain libur sekolah itu nanti adalah ini ya, musim anak masuk sekolah. Nah, itu juga ada di situ salah satu yang juga cukup besar porsinya di Jakarta itu adalah biaya pendidikan gitu. Nah, itu juga nanti kita akan cermati, karena itu adalah salah satu komoditas yang kita lihat punya potensi juga untuk meningkatkan inflasi Jakarta. Tetapi tentunya kita di sini akan terus memonitor sejauh mana dampaknya terhadap inflasi Jakarta, dan kita memang perlu terus jaga untuk tingkat inflasi di Jakarta, karena keberhasilan kita menjaga inflasi di Jakarta ini akan sangat membantu di dalam upaya kita menjaga inflasi secara nasional.